Shalom semuanya. Dalam langit dan bumi yang baru, Tuhan menginginkan kesempurnaan ada di sana. Maka dosa dan para pendosa harus dilenyapkan. Di penghakiman terakhir, keadilan akan terjadi. Proses peradilan surgawi dimulai, menentukan nasib kekal manusia. Mereka yang hidup dengan noda dosa akan dibuang selamanya, mengikuti iblis yang tercela. Namun, bagi mereka yang dibenarkan di hadapan Tuhan melalui darah Yesus Kristus yang suci, mereka akan diselamatkan dari nasib buruk ini. Karena kebenaran mereka tercatat dalam buku kehidupan itu. Kebenaran terungkap dalam Wahyu 20 ayat 12 yang tertulis, "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu." Tuhan melihat segala tindakan kita, setiap langkah, setiap detik tak terlewatkan oleh mata Tuhan. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam buku kehidupan, semua tertulis dengan cermat. Kisah hidup, pengalaman yang beragam, tiap tindakan, kata, dan pikiran kita terangkum dalam bait-bait yang terhampar. Akan tiba suatu hari, kita semua akan menghadapi buku-buku kehidupan yang terbuka di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segalanya. Tapi sekarang, bagaimana kita tahu siapa yang benar, siapa yang berjalan di jalan yang lurus? Semua bisa terungkap dalam halaman Alkitab tentang bukti kehidupan yang menggambarkan hati yang tulus yang layak dicatatkan dalam buku kehidupan. Jadi, inilah 5 fakta penting yang Tuhan akan catat dalam buku kehidupan Anda yang wajib Anda ketahui sampai habis. Agar kita bisa menjalani hidup dengan bijak, menuliskan cerita yang indah dan berarti, di mana saat buku kehidupan terbuka, kita bisa bangga dengan kisah kita yang tercatat di situ. Haleluya, amin. Fakta 1. Mereka yang hidup takut Tuhan akan tercatat dalam kitab kehidupan. Maleakhi 3 ayat 16 tertulis, "Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya." Mereka yang takut akan Tuhan, yang hidup dengan penuh rasa hormat terhadap nama Tuhan, dalam kitab kehidupan itu ditulislah nama mereka. Terlebih lagi, di dunia ini, orang yang takut akan Tuhan akan mendapat kekuatan dan penghiburan. Dan dalam setiap langkah hidup, orang yang menghormati Tuhan akan diberkati oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sekarang berusaha menjadi orang yang memiliki hati takut akan Tuhan, agar kita bisa terus berjalan dengan teguh dalam iman meski dunia sedang bergoncang, karena kita tetap berada dalam tangan Tuhan yang kuat. Haleluya, amin. Fakta 2. Semua air mata Anda yang pernah jatuh akan tercatat dalam kitab kehidupan. Mazmur 56 ayat 9 tertulis, "Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Dalam setiap kesedihan dan penderitaan yang Anda alami, di mana air mata telah jatuh dari mata Anda, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian karena Tuhan melihat. Bahkan Tuhan menghitungnya, lalu mengumpulkannya dalam kirbatnya yang penuh kasih. Tiap tetes air mata Anda yang terjatuh ditangkap oleh tangan Tuhan yang pernah juga merasakan penderitaan. Bukankah Tuhan Yesus mengerti dan memahami semua beban dan luka yang Anda rasakan? Dalam kitab kehidupan itu tercatat dengan teliti air mata Anda. Setiap kesedihan, setiap tangis yang tercucur, semuanya dicatat
dan diperhatikan Tuhan dengan penuh kasih. Tuhan melihat dan menghargai setiap penderitaan yang Anda alami. Tidak ada air mata yang terbuang percuma. Untuk Anda yang sekarang mungkin sedang bersedih, janganlah berputus asa, janganlah takut, karena Tuhan berjanji akan selalu ada di sisi Anda. Lewat Roh Kudus, Tuhan akan menghibur dan menyembuhkan hati Anda yang terluka. Yang penting sabar. Ingatlah, air mata Anda yang jatuh adalah bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk dan menguatkan Anda di kemudian hari. Haleluya! Amin. Fakta 3. Setiap perkataan yang diucapkan kita akan tercatat dalam kitab kehidupan. Matius 12 ayat 36 tertulis, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman." Setiap perkataan yang kita ucapkan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dalam kitab kehidupan akan tercatat dengan detail setiap kata yang terucap, bukan hanya kata-kata yang manis dan lembut, tapi juga kata-kata yang tajam dan menusuk. Setiap kata memiliki konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perkataan yang pernah kita ucapkan. Jadi, berhati-hatilah dalam berbicara. Jangan biarkan kata-kata kita melukai dan menyakiti orang. Gunakan kata-kata dengan bijaksana. Ucapkanlah kata-kata yang positif untuk memberikan kebaikan dan penghiburan. Ingatlah, kita tidak bisa menghapus perkataan yang telah terucap. Biarlah setiap perkataan yang kita ucapkan menjadi jejak yang indah dalam kitab kehidupan. Haleluya! Amin. Fakta 4. Setiap pelayanan yang Anda lakukan untuk Tuhan akan tercatat dalam kitab kehidupan. Ibrani 6 ayat 10 tertulis, "Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang." Apa saja pelayanan yang pernah Anda lakukan untuk Tuhan, itu takkan pernah terlupakan atau dilupakan, karena Tuhan tidak pernah lupa. Apakah itu waktu Anda memberikan makanan untuk tetangga yang kelaparan? Tuhan mencatat. Apakah itu waktu Anda berinisiatif membersihkan gereja untuk kebaktian besok? Tuhan mencatat. Apakah itu ketika Anda berdoa sampai kesemutan di acara rumah doa? Pun Tuhan akan mencatat, dan seterusnya dan sebagainya. Yang mana setiap tindakan dan pelayanan Anda kepada Tuhan itu pasti tercatat. Tidak ada yang terlewat atau dilupakan. Karena Tuhan adalah adil dan setia. Ketika Anda melayani orang-orang kudus dengan kasih dan kebaikan yang tulus, Tuhan melihat dan menghargai setiap langkah yang Anda lakukan demi nama Tuhan yang kudus. Janganlah berpikir bahwa pelayanan Anda sia-sia atau bahwa Tuhan melupakannya dengan mudah, karena Tuhan adalah adil dan bijaksana. Tuhan menghargai setiap pekerjaan dan kasih yang Anda tunjukkan. Jadi, teruslah melayani dengan setia dan penuh kasih. Tetaplah berbuat baik kepada sesama, karena setiap pelayanan yang Anda lakukan akan menjadi warisan kekal dalam catatan di kitab kehidupan. Haleluya! Amin. Fakta 5. Setiap sumber daya yang Anda keluarkan untuk Tuhan akan tercatat dalam kitab kehidupan. Matius 6 ayat 20-21 tertulis, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Setiap sumber daya yang Anda keluarkan untuk Tuhan yang Maha Kuasa akan tercatat dengan indah dalam kitab kehidupan sebagai bukti kasih dan kesetiaan Anda. Ketika Anda mengeluarkan sumber daya Anda untuk kerajaan surga di bumi ini, tidak ada ngengat atau karat yang akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya.
harta yang Anda kumpulkan di sorga tidak dapat dimakan waktu atau kerusakan, karena di sanalah kekayaan sejati itu terletak. Janganlah terikat pada harta duniawi yang fana, yang bisa hilang dan terkikis oleh waktu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika Anda memberikan dengan sukacita dan penuh cinta, hati Anda akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Jadilah pemurah dalam memberi, bukan hanya harta, tapi juga waktu dan bakat. Karena setiap sumber daya yang Anda keluarkan akan tercatat dalam kitab kehidupan. Bersiaplah untuk mengumpulkan harta di sorga, di mana kekayaan sejati terletak, dan biarkan hati Anda terikat dengan pelayanan kepada Tuhan yang memberikan arti dan tujuan sejati dalam hidup Anda. Haleluya, amin. Sebagai penutup, Wahyu 20 ayat 15 tertulis, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tuhan yang maha tahu dan maha mengetahui mencatat setiap nama orang yang setia dalam kitab kehidupan, yakni mereka yang hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan itu, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api sebagai akibat dari pilihan mereka yang menolak Tuhan. Namun, siapakah yang tertulis dalam kitab kehidupan? Mereka adalah orang-orang yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Juga mereka yang setia mengikuti Tuhan setiap hari. Mereka yang percaya pada anugerah Tuhan dan hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Mereka yang berkomitmen untuk mengasihi sesama dan melayani dengan penuh kasih dan pengampunan. Mereka yang mengikuti jejak Tuhan Yesus dengan setia, memberikan kesaksian akan kasih dan kebaikannya kepada dunia. Mereka yang hidup dalam kerendahan hati dan murah hati, yang mau menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kitab kehidupan adalah bukti kasih dan kebenaran Tuhan. Dengan itu, marilah kita hidup dalam iman dan kesetiaan, menyerahkan hidup kita kepada bimbingan Roh Kudus setiap hari, hingga akhirnya bersama-sama kita akan menjadi bagian dari nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan Tuhan itu. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.